project saya dibawa oleh Akasya Karim, Khalid Kosogi, dan Bayu Kurnia. Ya. Jadi mereka membawa konsep ini dan langsung saya ajak Tata juga karena kita pernah kerjasama tim ini di waktu maghrib. Nah setelah itu sama Tata diskusi, cerita apa semuanya cocok dan kita lanjutkan untuk persiapan syuting. Karena memang konsepnya sangat beda dan unik. Kita ada proses casting yang cukup lama ya. Jadi saya sangat happy lah sama filmnya. Untuk Sakaratul Maut ini dari kita sih rasanya sangat beda ya filmnya dari segi cerita dan juga dari segi horornya. Takut-takutannya bukan kayak biasa tapi udah lebih sophisticated, lebih apa ya, lebih dekat ke masyarakat lah untuk filmnya. Itu sebenarnya memang aku selalu menyimpan banyak materi dari pengalaman-pengalaman atau kisah-kisah yang memang aku punya yang ada di lingkungan terdekatku gitu. Nah salah satunya memang cerita tentang Mbah Buyut saya yang memang sering banget jadi bahan cerita ketika kami ada kumpul-kumpul keluarga gitu tentang sosok Mbah Buyut itu seperti apa gitu. Dan banyak cerita yang memang pada saat itu saya sering mendengarnya pada saat kecil, terus wah ini gila ya, karena kan memang saya juga selalu senang ketika keluarga berkumpul, yang pertama ngobrolin soal kondisi keluarga, politik, lalu kemudian pasti akan berakhir dengan cerita horor gitu ya, kemudian nyambungnya ke banyak hal. Nah lalu ternyata memang dari gagasan yang dibawa itu sinkron dengan apa yang kemudian saya dengarkan dari kisah-kisah dari keluarga saya gitu. Lalu kemudian saya juga menceritakan ke mereka soal ini konsep yang menarik karena saya cerita tentang bagaimana Mbah Buyut itu punya semacam kemampuan yang pada saat itu bisa sebenarnya tujuannya untuk bala keselamatan lah, karena memang pada saat hidup di masa penjajahan juga tidak mudah, dan apalagi kalau kita bicara soal bangsa kita yang memang leluhur kita kan memang punya ya cita-cita di zaman dulu tuh punya kemampuan yang seperti itu gitu. Nah jadi dari situ kemudian kita brainstorming dari gagasan yang dipunya dari teman-teman penulis, dari saya, lalu kita kemudian mulai memformulasikan cerita gitu. Jadi kalau kita bicara roh dari cerita ini memang bersumber dari pengalaman empiris atau dari cerita-cerita yang saya dengar, tapi kemudian kita buat menjadi fiksi yang kemudian diolah sama teman-teman penulis yang akhirnya jadi Sakaratul Maut ini gitu. Wah, kerjasama sama Pak Go, Pak Sunil, Mas Sunar itu kerjasama yang sangat menyenangkan banget gitu. Dan ini sebenarnya jadi proyek yang sangat menantang bagi saya karena biasanya saya membuat sesuatu itu tuh sudut pandangnya dari sudut pandang cowok, jadi sangat maskulin banget gitu. Cuman di sini tantangannya adalah semua karakter utamanya itu, bahkan karakter-karakter pendukungnya nyaris didominasi oleh perempuan-perempuan. Yes. Itu yang jadi kayak saya agak sedikit, aduh ini bisa nggak ya gitu. Tapi kan kemudian kami brainstorming dengan menyenangkan, semua saling mengisi, semua saling memberi perspektif gitu, dan akhirnya didukung penuh sama Bapak dari Rapi Film yang akhirnya benar-benar kami tuh kayak punya satu frekuensi yang sama untuk membuat karya yang benar-benar didasari dari semangat bersama, yang ini project bukan hanya sekedar project gitu, tapi ini jadi sesuatu yang kayak rasanya kami tuh sedang bekerja tapi sekaligus bermain-main gitu. Yeah. Kami dikasih playground dan kami memainkannya dengan sangat baik sih dengan pemain-pemain gitu. Udah nonton ya? Sudah. Saya belum sih. Terima kasih teman-teman. Ini project sebenarnya luar biasa, menyenangkan banget. Walaupun ini genrenya horor, tapi selama syuting itu aku bahagia banget. Ya, Mas Tata the best sih. Dan sejujurnya ini karakter yang paling berat buat aku. Senior. Sebenarnya karena harus berbahasa Jawa, Ya. itu bukan keahlianku, jadi tidak bisa aku Mas. Masih ternyata. Iya, jadi ini berat banget sih. Apa? Loh, ada orang jawab Nanti beneran. Mas tanya jawabnya nanti. Iya, nanti ya, Mas, sabar ya. Iya, ini karakter yang paling berat. Terus Ya. dari keseluruhan ceritanya kan memang di sini Retno tuh kayak berusaha untuk mencari masalahnya kan, mencari jalan keluarnya dari gimana caranya Bapak bisa meninggal dengan baik gitu. Itu selama prosesnya sih cukup membuat aku sakit kepala, tapi untungnya pas syuting aman. Mana udah habis nonton?
keren. Kesel nggak sama Wati? Sabar. Ya, untuk karakter Wati sendiri sebenarnya ini karakter yang benar sih, banyak layernya. Terus karakter pertama yang aku ambil yang benar-benar complicated sekali ya gitu. Jadi Wati ini orangnya tuh blak-blakan banget, tapi dia itu melakukan hal seperti itu karena memang dia punya kepentingan sendiri, yaitu keluarganya gitu kan, dengan suami yang seperti itu, dengan kehidupan dia di pasar gitu, dan kemudian dia harus menghadapi ayahnya yang sedang mendekati sakaratul maut begitu, dan dengan pendekatan seperti itu yang menyebabkan Wati untuk pertama kali mungkin dalam hidupnya dia melakukan beberapa hal yang cukup egois gitu. Dan tapi di sini yang justru menariknya dari Wati adalah karena dia orangnya belak-belakan banget, dan dia udah dari dulu nggak pernah suka sama Tarjo yang diperankan oleh Aksara Dena. Dan ini menarik banget sebenarnya. Sampai sekarang kan Sampai sekarang kayaknya metode dia sama saya. Jadi sebelum film itu tuh saya sama Dena tuh pernah syuting bareng, dan kita fine aja gitu, bercanda gitu. Nggak tahu setelah syuting ini, waktu syuting ini pun itu kita tapi memang ini emang kita udah mungkin ini cara kita untuk chemistry berdua ya dari awal, karena mungkin teman-teman relate, mungkin ada yang relate ya, yang dalam satu keluarga ada 2 orang saudara yang punya energi yang buruk banget gitu. Pokoknya kalau ada 2 orang itu dalam satu ruangan tuh gak enak banget rasanya. Itulah. Pada ngangguk-ngangguk semua relate. Ya, berarti banyak nih yang relate kayak gitu nih. Itu yang pengen kita ciptakan gitu. Jadi begitu ada mereka tuh rasanya gak enak aja gitu rasanya. Nah makanya gimana cara kita dari awal biar bisa energi itu tuh bisa berasa gitu. Jadi kita waktu syuting pun kita berantem terus. Sampai detik ini pun sama dia tuh masih kayak apa sih kok. Pakai duduknya dijauhin sekarang ya. Iya nih. Dari tadi aja dia udah kayak dari jauh udah kayak kayak gitu. Selamat sore. Sorry. Teman-teman media, semoga diberkati oleh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Sunil, Rapi Film, Mas Tata, dan seluruh keberadaan, dan termasuk kodam-kodam kita semua. Terima kasih banyak. Dan kodamnya Wati itu memang perlu sekolah lagi. Begitu. Karena memang mulutnya Wati itu luar biasa sekali. Dan nah iya benar. Awas polisi kan. Wah, sorry. Hati-hati di situ. Dan yang menarik itu memang benar kata Wati itu. Barangkali di tengah-tengah keluarga kita itu memang ada yang demikian. Dan terkadang memang sangat-sangat menyakitkan gitu ya. Aku rasa film Sakaratul Maut ini jadi film yang selain karena dari respon-respon teman-teman yang lain itu kemarin wah nggak nyangka plot twistnya dan lain-lain sebagainya, tapi pasti banyak renungannya di situ karena ini tentang keluarga. Tentang keluarga, bagaimana satu keluarga mau utuh atau tidak, mau mencontoh Wati atau Tarjo, nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Retno aja. Oke. Ngumpet dari kejaran dan sekaligus lari gitu ya. Yes, itu. Lari di ladang jagung, terus menyelam. Saya mengira Mas Tata tidak akan sampai 30 menit baru cut gitu ya di dalam air gitu. Ternyata tidak. Karena kalau 30 menit saya harusnya dapat citra. Kalau 30 menit enggak. 29 hampir. Atau adegan di tonjok sama Wati. Itu nggak aku anggap sih. Aku adegan sama kamu tuh aku nggak anggap apa-apa sama kamu. Kamu lupa berapa kali kita take adegan itu? Aku 1 kali, kamu banyak ya. Wah, perseteruannya terjadi, tepuk tangan dong untuk Aksara Dena dan Dela Dertian Begiwas. Saya suka sekali karena sangat jauh dari kehidupan saya. Ya. Terutama kemudian harus jadi tua. Itu sih, iya. Iya, jadi ibunya Mas Punya Dena. anak seperti ini ya Allah.
Kayaknya kalau di sini yang terberat buat saya adalah menjadi tua dan punya anak seusia Dena. Dan harus menghadapi, tolong ya Dela Dartian, luar biasa loh. Saya takut melihat dia waktu syuting. Itu sih, jadi tua kalau buat saya. Yes. Utamanya jadi sangat menyenangkan. Sangat. Istri sah loh mas. Iya, sah semua soalnya tiga-tiganya Pak Wiryo. Ini sebenarnya karakter yang untuk aku pribadi sangat menantang karena di sini aku pertama kali dapat karakter seorang ibu dan punya anak Ismi yang diperankan saya, Elena. Dan emang kebetulan syuting film Sakaratul Maut ini back to back sama film sebelumnya. Jadi emang prepnya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillahnya dengan dibantu Mas Tata as director dan juga cast yang lain, diskusinya berjalan lancar, jadi untuk mendalami karakternya juga lebih efektif gitu. Biasanya aku untuk mendekati diri dengan karakter dengan tulisan gitu, dari mana di film ini aku menulis untuk anak di film tersebut gitu. Dan untuk actionnya sendiri juga kebetulan aku nggak sempat latihan, jadi bener-bener di hari H mau syuting, sorenya, siangnya kita baru latihan untuk adegan action tersebut. Terus juga dari karakter Indah ini, Clarissa pribadi belajar banyak gitu. Ternyata begini ya, jadi ibu apapun dilakukan demi keselamatan anaknya. Walaupun nyawanya sendiri yang harus menjadi taruhannya. Keterlibatan saya di sini saya nikmati benar karena kerjasama antar pemain sungguh-sungguh sangat baik, sangat kompak dan hangat gitu. Dan ceritanya juga ini bukan semata-mata film horor ya. Ini benar-benar masalah-masalah keluarga, masalah sosial. Dan di situ ternyata bahwa yang jadi biang keladi adalah ya, namanya saja kalau dalam bahasa Inggris male volunteer, selalu cowok, laki-laki. Penderitanya adalah para perempuan. Nah, begitu. Jadi Langsung pengen tepuk tangan deh cewek-cewek. Relate banget kayaknya ya. iya, saya senang sekali memerankan ini mas. Cuma sayangnya ada satu hal yang saya rasakan paling berat, yaitu apa ya namanya? Berdoa. Oh iya, berdoa. Ya, bahasa Arab itu menurut saya sungguh-sungguh satu tantangan yang berat. Tapi dengan bantuan beberapa teman yang kasih, saya toh akhirnya walaupun terbata-bata bisa juga melakukan itu, dan Mas Tata kayaknya nggak perlu terlalu marah pada saya. Gitu. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini bukan hanya film horor sebetulnya, tapi potret dari apa yang sungguh-sungguh sampai hari ini pun terjadi di tengah masyarakat kita. Seru banget sih. Ini tuh film terdara aku yang pertama, film layar lebar aku. Semuanya tuh, semua kakak-kakaknya itu tuh pada sayang sama aku. Kayak baik, kayak Ismi, Mati enggak kan mati? Jadi seru banget ya syutingnya ya. ya banget. Ya misalnya, Naila, kamu nanti nangis ya. Oke mas. Ternyata kadang-kadang galak, kadang-kadang baik. Asik ya. Yang penting sebetulnya bagaimana kami diberi ruang untuk eksplorasi selama 1 bulan ya, melatih semua itu. Dan kebetulan tokoh yang saya mainkan ini juga ada di sekitar kita, dan saya mempunyai teman juga yang seperti Pak Wiryo ini, dan saya mencoba mendalami watak Pak Wiryo itu melalui riset, melalui observasi, dan Mas Tata cukup bagus ya di dalam
menjelaskan kepada kami pemain untuk masuk ke dalam wataknya masing-masing. Sebetulnya yang mengagumkan saya sense humor dari Mas Tata. Orangnya ternyata punya sense humor yang hebat, ya. Jadi film ini adalah film yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Terima tawaran untuk main film di Sakaratul Maut ini, kebetulan saya menjadi istri pertama dari Pak Wiryo. Ya, awalnya mungkin sebagai istri pertama kan hanya dia yang disayangi gitu. Ternyata tanpa sepengetahuannya dia memiliki istri. Iya. Kerjaannya marah terus gitu. Kemudian juga tanpa sepengetahuannya lagi ternyata ada hal banyak terjadi ya Bu ya. Iya. Jadi seru banget ya tuh ya. Siap, terima kasih. Kalau Mbak Siti Fauzia gimana, boleh jelaskan Mbak Siti? Proses syutingnya sangat menyenangkan yang pertama. Kayak nggak jadi orang lain ya kalau gitu. Ya bawaan norok gitu. Tapi ini bukan dalam rangka mau jualan, tapi bahwa ini nggak cuma sekedar horor. Yes. Percayalah bahwa memang ceritanya juga bagus. Itu kenapa saya mau terima ya Mas Tata. Siap, terima kasih. Kalau Mas Rendra gimana Mas? Sudah tamat gamenya? Iya, terima kasih teman-teman media. Ini biasanya saya main film-film biopik dan ini tantangan yang cukup buat saya cukup menantang karena tidak banyak dialog, dia silent act itu, terus fokusnya kebagi gitu. Jadi selama syuting juga selama ini sama Mas Tata menyenangkan sekali, apalagi dengan tim yang baru, dengan pemain-pemain yang juga menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Pertanyaannya, jawabannya saya dong yang harusnya jawab. Iya, emang kebetulan pas adegan terakhir itu sendiri aja, aku ngelakuin sendiri. Ini sendirian sama sendiri, aku nggak ada double body. Wow. Tapi yang pasti itu safety. Mas Tata udah selalu make sure kayak iya dong, safety first. Dan Mas Tata selalu make sure itu aman, dan kebetulan pas take itu pintunya juga udah diganti, jadi nggak beneran pintu yang keras gitu. Itu sih aman Mbak. Aman. Masih sehat sih. Nggak ada benjol sih, nggak ada, aman. Pas Indah bilang sendiri, emang benar sendiri kita kepisah ya? Emang sendiri ya? Maksudnya pas lagi scene pintu itu kita nggak bersamaan take-nya. Males juga sih kalau berdua Males banget kan? Nggak tahu kejadiannya akan pintunya tuh seberapa ininya pecahnya. Ya aku waktu itu emang untuk yang action latihannya benar-benar cuma di hari H sekali latihan sama Indah, terus sorenya langsung take. Jadi emang kebetulan pas lagi latihan yang di Jakarta aku lagi ada syuting yang sibuk sebelumnya. sih, terlalu banyak pekerjaan tuh gimana ya? Tapi dimaksimalkan dengan workshop di sana ya, barengan sama Mas Tata ya. Tapi dengan Indah dan Clares yang ternyata kita kompak Yes. dalam menjalankan action, karena kan kalau kita menjalankan action di film sama misalnya fighting di bela diri benar kan berbeda. Yeah. Kalau bela diri kan kita masing-masing, tapi kalau di action di film itu kan kita berkolaborasi sebenarnya, kayak orang menari berdua, gimana kita menerima dan memberikan. Dan ternyata amat sangat mudah sama Indah. Mungkin kan ada basic juga nggak sih? Kan Clares juga ini dan Indahnya aku juga sempat latihan lah, jadi mungkin itu yang Yeah. yang membuat lebih gampang dan mudah aja kali ya. Terima kasih jawabannya. Ikutan sama Nati. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan saya adalah terbalik. Berarti Mbak Astrid juga nonton hitam ya, terima kasih. Yang menarik dari Siddhartha Tata, the one and only from Waikiki City, Taman Siswa, Street, itu adalah bagaimana berbicara ke dunia itu dengan jati diri kita sendiri. Aku rasa itu point of view yang penting, karena Marvel tidak berbicara tentang Gatot Kaca, terus India tidak berbicara tentang Viking gitu ya. Mas Tata tidak berbicara tentang Spider-Man, tapi Mas Tata berbicara tentang dirinya sendiri, dan kita diajak berbicara dengan diri kita sendiri. Aku rasa itu point of view yang luar biasa. Dan terima kasih Rapi Film telah melancarkan tentang jati diri yang kita bicarakan ini, karena kita jadi semakin mengenal diri sendiri. Seperti Claresta kayaknya udah siap jadi ibu kan tadi. Jadinya ke situ ya. Lotusnya di situ. Lotusnya adalah Claresta udah siap sekarang jadi ibu.
Oh bapaknya siapa katanya? Kira-kira gitu aku yang luar biasa dari point of view-nya Mbak Astrid. Inspirasinya dari mana ya sebenarnya memang dari yang pertama dari cerita-cerita sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya dari sejak kecil saya selalu kalau ada cerita horor saya selalu ada di barisan terdepan untuk pengen mendengarkan gitu kan. Nah kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh soal bentuknya seperti apa, tingginya seberapa, rambutnya panjang apa enggak itu kan jadi hal-hal yang kemudian memang selalu saya serap gitu. Jadi sebenarnya memang justru referensi bentuk visual itu murni dari cerita-cerita orang dan kesaksian-kesaksian bagi mereka yang pernah melihat gitu. Jadi itu yang kemudian saya aplikasikan ke dalam bentuk yang ada di sini bersama makeup effect kami gitu. Hanya kami menciptakan bentuk itu sih, gitu kira-kira. Iya, setelah Sakaratul Maut kita ada lagi satu film, mungkin tadi ada teaser. Ada teasernya betul. Jadi Kemah Terlarang Kesurupan Masal. Waduh. Cerita real juga di Jogja. Kalau bicara soal riset yang saya lakukan sebenarnya gini, sejak saya memutuskan untuk menjadi seorang pembuat film itu, saya selalu tertarik untuk menceritakan hal-hal yang ada di sekitar saya dulu. Itu yang pertama gitu, karena dari hal-hal yang ada di lingkungan terdekat saya itu bisa jadi menjadi sesuatu yang bisa diceritakan secara universal ke orang-orang yang mungkin ya tanpa batas gitu ya, ada dimanapun yang kemudian harapannya bisa nonton ini gitu. Nah dari lingkungan terdekat yang saya alami ya ada lingkungan keluarga, ada lingkungan tetangga, ada lingkungan pertemanan gitu. Jadi kalau kemudian kita bicara kisah-kisah soal pegangan, soal kodam itu kebetulan memang di lingkungan saya, di tetangga-tetangga saya itu ada beberapa yang pernah punya masa-masa seperti ini gitu, dan itu pasti selalu jadi buah bibir gitu. Nah itu selalu aktual gitu, bahkan sampai hari ini tuh masih ada aja kisah-kisah seperti itu. Nah cuman kan memang dari titik-titik yang dari peristiwa-peristiwa yang seperti itu tuh kan kemudian saya juga ya bertanya sama orang-orang, apalagi kan memang ya saya juga ada beberapa di lingkaran orang-orang yang tahu dengan punya pengetahuannya lah gitu. Nah itu yang kemudian saya coba untuk tanya-tanya sama mereka sebenarnya. Walaupun kemudian kalau kita bicara ukuran crafting film kan ada beberapa hal yang perlu dimodifikasi untuk kebutuhan sinema, untuk kebutuhan visual dan tuturan-tuturan tertentu atau kebutuhan visual tertentu yang memang ini harus disajikan sebagai sebuah hiburan gitu. Walaupun kemudian kalau kita berbicara basisnya ya itu ada, itu terjadi, dan semua hal yang saya serap itu memang dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di lingkaran terdekat saya sebenarnya. Itu sih yang kayak gitu kira-kira. Kalau genre horror memang dari dulu ya, dari tahun 80-an sampai sekarang selalu eksis. Jadi kalau kita lihat cuman bedanya dari tahun ke tahun tuh selalu kita upgrade kualitas, kita bikin ceritanya lebih beda. Jadi kalau memang kita lihat juga sekarang beberapa PH udah standarnya udah beda lagi, ceritanya dibikin dari IP yang ada, yang existing, apa yang lagi terjadi di masyarakat itu yang diambil IP-nya. Jadi menurut saya sih tetap akan jalan, bukannya kita bilang drama nggak jalan atau komedi nggak jalan, karena kita lihat tahun ini kan masih nomor satu agak lain. Tapi tetap horor stabil terus, asal dengan kualitas yang bagus dan cerita yang unik. Oke mas, ini pertanyaan yang menarik sih. Kalau bicara soal G-nya ini abu-abu atau enggak itu kan sebenarnya metafor dari manusia. Manusia itu bahkan semua karakter yang ada di dalam film Sakaratul Maut itu semuanya abu-abu, nggak ada hitam, nggak ada putih. Karena masing-masing dari tokoh-tokoh yang ada di sini kan sedang memperjuangkan kebenaran yang mereka yakini sebenarnya. Kebenaran yang mereka yakini juga keluarga yang mereka sayangi. Jadi semua orang itu sedang melakukan upaya untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga, itu intinya. Tapi kan kadang-kadang ketika kemudian kebenaran itu berstandar ganda itu jadi memicu banyak hal yang akhirnya tercipta konflik. Dari konflik itu kemudian yang ada justifikasi dari banyak orang soal hitam dan putih gitu. Nah, saya selalu tertarik untuk menceritakan kisah-kisah manusia yang memang saya yakini di dunia ini itu tidak ada manusia yang hitam dan putih gitu. Jadi itu jadi metafor dari perilaku manusia itu sendiri sebenarnya gitu. Kadang memang ada hal-hal yang di atas kertas atau di permukaan terlihat baik tapi sebenarnya enggak, tapi ada juga yang terlihat jahat tapi padahal sebenarnya enggak gitu. Nah itu yang kemudian kenapa
ketika saya bilang bahwa ini kisah muncul dari eyang buyut saya. Iya, kalau memang kemudian, wah ini punya pegangan, punya apa gitu. Tapi kalau kemudian kita melihat ke perspektif yang lain, apa yang dia lakukan semata-mata untuk menyayangi keluarga, dan apa yang dia lakukan juga semata-mata demi keselamatan ataupun juga dengan ya semua orang punya caranya sendiri dan semua orang punya keyakinannya sendiri, dan itu adalah pilihan yang bebas bagaimana mereka menentukan pikirannya masing-masing. Nah, kalau dalam konteks soal jin ini, ya itu memang upaya dari kepala keluarga untuk melindungi keluarganya sebenarnya. Itu aja gitu. Soal kemudian ya, ukuran baik dan buruk itu kan memang ya itu menjadi apa ya, opini dari para penonton aja gitu. Mau menilai seperti apa, bebas sih. Ini film ini akan punya penafsiran yang sangat bebas itu soal itu gitu. Lalu yang kedua soal penggunaan ini ya, si Ismi kecil ini di karakter ini, di karakternya Ismi, dan kemudian di film yang kami lihat ya memang saya sadar betul soal kalau kita bicara rating film ini untuk 17 tahun ke atas, tapi memang ini adalah kebutuhan untuk bercerita. Tapi kan kemudian pendekatan yang kami lakukan, saya lakukan, dan juga saya beruntung sekali punya para pemeran yang sangat bisa untuk apa ya, menjaga mood, tahu batas, dan tahu juga bahwa ketika kita akan membuat satu scene yang mungkin darah, senjata tajam, darah segala macam, dan itu ada hubungannya dengan Ismi, kami semua akan saling menjaga gitu, bahkan sama kru juga gitu. Artinya kami selalu mengupayakan bagaimana biar kita bisa membuat situasi ketika syuting itu berjalan dengan dia tidak menjadi trauma sebenarnya. Nah itu yang selalu kami jaga. Tapi kalau kemudian kita ya nggak mungkin juga kemudian kami memaksakan untuk tidak menghadirkan anak kecil di dalam cerita ini, karena ini juga jadi kebutuhan cerita, sesuatu yang tidak bisa kemudian kami tolak gitu, karena memang ceritanya sudah menuntut untuk seperti ini dan itu harus dilakukan. Yaitu yang kemudian yang kami lakukan adalah bagaimana kami menjaga upaya untuk secara mental, secara situasi, secara semua hal itu tetap kita jagain terus lah, jangan sampai kemudian dia trauma. Kamu nggak trauma kan? Langsung. Semoga semuanya suka ya filmnya. Siap, terima kasih dari teman-teman untuk tidak spoiler ya, untuk mereviewnya dan lain-lain, menginformasikan ke seluruh masyarakat Indonesia, tapi kita jaga kerahasiaannya, plot twistnya untuk tidak spoiler. Siap.